apakah Pak Kakor Lantas di Lantas semua melaporkan angka-angka itu meninggal dunia sekedar angka yang disampaikan? Saya bilang tidak, itu manusia. Itu soal nyawa. Jadi ini harus konsentrasi kita. Saya berharap pimpinan dan kita semua setiap kali bicara lalu lintas, ya tadi sudah kita mulai dengan lagu Indonesia Raya, kita harus hening cipta atas banyaknya warga negara yang meninggal di jalan raya itu. Apapun itu sebagai bentuk empati kita. Dan saya kira lalu lintas punya tanggung jawab terdepan untuk ini. Nah, ironinya adalah setiap kali ada kegagalan negara hadir di jalanan, itu ironi. Ada polisi, ada rambu-rambu, ada anggaran, tapi selalu tak cukup. Memang sangat kompleks ini, sangat kompleks. Dan setiap nyawa yang hilang adalah tanda bahwa keselamatan masih menjadi barang mewah di negeri ini. Setiap nyawa adalah tanda bahwa negara telah abai terhadap fungsi utamanya, melindungi segenap rakyat Indonesia. Jadi Pak Kakor Lantas, nanti Februari kau tinggalkan pengabdianmu ini. Saya memberi hormat yang tinggi karena Anda mengurus begitu banyak manusia di jalanan. Kalau manusia di kantor-kantor biasa itu, tangkap sana periksa itu biasa. Tapi melihat Pak polisi ketika ada tabrakan, dia mengangkat, darah kena ke badannya, dihantarkan ke rumah sakit. Saya kira Anda luar biasa. Karena itu izinkan saya menyampaikan respek yang tinggi terhadap seluruh karya-karya besar Anda menyelamatkan manusia di jalan raya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, pimpinan, nanti rapat lagi berikut, angka-angka yang ditampilkan menjadi PR kita semua. Dari situlah kita bergerak. Kalau terus kantor dibangun bagus-bagus. Kalau tetap jumlah kematiannya tinggi, saya kira enggak pas. Enggak pas Pak cara berpikir kita. Polisi lalu lintas adalah tangan negara untuk jalan, untuk masuk mengatasi masalah ini. Oleh karena itu bagi saya ketika jalan rusak itu bukan sekedar urusan tambal sulam. Itu adalah tanda bahwa pemimpin daerah, nah ini saya harus katakan juga, lupa pada tanggung jawabnya. Jadi kasat-kasat lantas, dirlantas, Pak Kakor, perintahkan dia untuk bertemu itu dengan dinas-dinas perhubungan. Tanggung jawab dia itu untuk jalan yang rusak itu. Ketika kendaraan tidak layak, jalan masih melenggang bebas, itu adalah pengingat bahwa Kementerian Perhubungan abai pada pekerjaannya. Nah, ini pimpinan saya senang tadi Anda buka, karena seolah-olah asal ada masalah di jalanan, urusan Pak polisi. Jadi kita harus bacakan tadi 5 butir itu benar. Dari 5 butir itu, butir kelima saja yang tanggung jawab kita semua. Nah, karena itulah, jangan pernah lagi kita berkata bahwa kita enggak hadir, dan jangan lagi bilang itu takdir Bang Hinca. Takdir, ya sudahlah gitu. Saya bilang tidak. Tidak ada takdir dalam kecelakaan yang bisa dicegah. Tidak ada takdir dalam kelalaian kita untuk membangun sistem transportasi yang aman. Tidak ada takdir dalam keputusan kita untuk menunda tindakan yang seharusnya sudah dilakukan bertahun-tahun lalu. Ini bukan takdir, ini adalah kealpaan kolektif kita. Karena itu sekali lagi pimpinan Komisi 3 saya senang sekali dan menghargai kita bahas ini. Dan jika terus begini, maka setiap kita meninggalkan rumah, Anda, saya, kita semua hanya sedang menunggu giliran menjadi korban berikutnya. Tidak Pak, rapat ini rapat darurat bagi saya. Karena mengangkut hajat hidup orang banyak. Tuhan memang memegang takdir kita, tapi jangan salah, Tuhan tidak pernah menitipkan takdir kita di jalan yang berlubang. Tuhan tidak pernah menitipkan kita di rambu yang hilang. Tuhan tidak pernah mengatakan takdir di kendaraan yang tidak layak jalan. Tuhan memberi kita akal, memberi kita kemampuan untuk berpikir dan bertindak. Kalau kita masih mati di jalan raya karena kelalaian, itu bukan takdir Tuhan. Itu adalah buah dari kealpaan kolektif kita semua. Mohon maaf pimpinan, agak emosi saya. Karena saya respect terhadap kehadiran seluruh pimpinan lalu lintas kita di seluruh Indonesia.
Dan Anda lah menjadi tanggung jawab negara. Anggaran diberi kepada Anda, semua diberi kepada Anda. Karena itu, teruslah bekerja, Pak Kakor Lantas, Dirlantas, Kasat Lantas, dimanapun kalian berada. Karena tugasmu menyelamatkan nyawa manusia. Itu yang pertama, pimpinan. Minta waktu sedikit ya, pimpinan ya. Karena kalau itu saja nanti nggak masuk ini PNBP-nya. Ini kaitannya juga nanti untuk itu. Coba sedikitnya berapa menit lagi nih? 2 menit cukup ya?